Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, semoga saudara semua selalu dilimpahkan, dimurahkan, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan juga diberikan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di video channel YouTube Azlan Santara. Seperti biasa, seperti pada video-video sebelumnya, kita kembali akan melakukan pengijazahan ilmu kebatinan. Dan ilmu kebatinan yang akan kita ijazahkan kali ini cukup unik, karena ilmu ini berkaitan dengan sosok seorang, bukan seorang ya, mungkin lebih tepatnya disebut sosok dewi atau sosok ratu dari pantai utara. Nah, ilmu yang akan kita ijazahkan kali ini bernama Gendam Segorolor. Jadi ilmu gendam ini memang cukup banyak ya peminatnya yang request kepada saya selama beberapa hari terakhir. Dan setelah saya pertimbangkan dan putuskan, akhirnya saya rasa ilmu Gendam Segorolor ini sudah waktunya untuk dikeluarkan, dengan harapan sedulur semua bisa menjaga ilmu ini dan menggunakan ilmu ini dengan baik. Oke, sebelum masuk ke proses pengijazahannya, seperti biasa langkah baiknya kita ulas terlebih dahulu tentang kisah dari sosok Dewi Lanjar itu sendiri. Mungkin sedulur-sedulur semua, terutama sedulur yang berasal atau tinggal di daerah Pekalongan sudah tahu. Namun bagi sedulur-sedulur atau saudara-saudara yang berada di luar Pulau Jawa ya, seperti di Sumatera atau Kalimantan, mungkin cukup asing dengan sosok Dewi Ratu Pantai Utara ini, maka dari itu akan kita ulas sedikit. Jadi mengapa ilmu ini dinamakan dengan Gendam Segorolor? Segorolor ini mengartikan laut ya, laut utara. Jadi gendam dari laut utara, karena memang ilmu ini menurut guru saya yang mengijazahkannya kepada saya, ilmu ini memang diberikan oleh dari Ratu Pantai Utara itu sendiri. Nah, siapa itu Ratu dari Pantai Utara itu? Nah, beliau bernama Dewi Lanjar. Jadi menurut kisah-kisah ya, Dewi Lanjar itu dulunya adalah seorang putri ya, seorang putri yang bernama Dewi Rara Kuning. Ia memiliki nasib yang cukup malang karena ia memiliki suami yang meninggal beberapa saat setelah mereka menikah. Kemudian Dewi Rara Kuning ini yang saat ini dikenal dengan Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya, karena selama berada di kampung halamannya tersebut semenjak kepergian suaminya, ia selalu terus-menerus dirundung duka karena selalu teringat akan suaminya tersebut. Akhirnya ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan dan sampailah ia di suatu daerah yang bernama Sungai Opak. Nah, pada Sungai Opak ini ia pun bertemu dengan Raja Mataram yang bernama Panembahan Senopati, yang saat itu sedang bersama dengan Mahapatih Singaranu yang sedang bertapa mengapung di atas air sungai. Di ini memang cerita atau kisah legenda rakyatnya seperti ini. Kemudian Dewi Lanjar pun mengutarakan isi hatinya, dia tidak akan pernah untuk menikah lagi, karena masih mungkin bisa dibilang masih terus dirundung duka atas kepergian suaminya yang bisa dibilang saat itu cukup mendadak. Kemudian Panembahan Senopati dan Mahapati Singoranu pun merasa cukup iba dengan sosok Dewi Rara Kuning ini atau Dewi Lanjar. Beliau-beliau ini pun menasihati agar Dewi Lanjar bertapa melakukan topo di pantai selatan untuk bertemu dengan Ratu Kidul. Kemudian singkat cerita, setelah ia melakukan tapa berbulan-bulan ya, atau mungkin bisa sampai bertahun-tahun, bukan seperti riadoh-riadoh kita saat ini ya, yang hanya cuma beberapa hari. Jadi
Dewi Lanjar ini atau Dewi Rarakuni ini melakukan topo selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Akhirnya singkat cerita ia pun berhasil bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Hingga untuk menyingkat cerita, setelah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, ia pun kemudian diberikan hak, semacam hak untuk menguasai wilayah dari pantai utara. Maka dari itu, sejak saat itu pun sosok dari Dewi Lanjar ini sendiri sering disebut-sebut oleh warga setempat sebagai Ratu Pantai Utara. Oke, mungkin untuk kisahnya kita ulas sedikit saja, karena itu untuk ceritanya sendiri sudah banyak ya tersebar di Google. Itu sedulur-sedulur, saudara-saudara semua bisa cek sendiri. Nah, kali ini kita akan mengulas sedikit tentang ilmu dari Gendam Segorolor ini. Seperti yang sudah saudara semua ketahui, ilmu gendam ini adalah sebuah ilmu yang memiliki daya semacam daya pelumpuh ya, pelumpuh dari ingatan atau dari pikiran seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang dijadikan target tersebut. Maka dari itu di awal tadi sudah saya bilang bahwa langkah baiknya ilmu ini digunakan untuk hal yang baik-baik saja, karena saya pun tidak akan ikhlas jika ilmu ini digunakan untuk tujuan kejahatan. Oke, seperti biasa, sebelum memasuki proses ijazahan, alangkah baiknya sedulur bersuci terlebih dahulu, atau bagi yang muslim bisa mengambil wudhu. Dan saya tekankan sekali lagi, untuk sedulur yang meyakini ilmu-ilmu kebatinan, maka silahkan diamalkan. Namun jika sedulur kurang yakin atau kurang percaya, maka anggap saja ini sebagai tambahan informasi belaka. Dan jangan lupa subscribe dulu channel Azlan Santara ini agar bisa berkembang dan agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, kita akan mulai proses penjajahan ilmu Gendam Segorolor. Harap disimak dengan jelas agar tidak salah paham maupun salah dari kalimat dan juga tata cara penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Baik, kita akan langsung mulai masuk ke proses pengijazahan ilmu dari ilmu yang bernama Gendam Segorolor. Untuk saudara yang belum bersuci atau yang belum berwudu, bagi yang muslim, silahkan ambil wudu dahulu. Ini videonya bisa di pause saja, tidak masalah. Namun bagi yang sudah, mari kita mulai untuk proses pengijazahannya. Harap disimak dengan baik agar jelas dan tidak salah paham akan maknanya, akan mantranya, ataupun akan tata cara penggunaannya. Bismillah. Saya ijazahkan ilmu Gendam Segorolor untuk saudara-saudaraku semua yang saat ini sedang menonton video di channel YouTube Azlan Santara ini, khususnya video yang berjudul Ilmu Gendam Segorolor. Semoga melalui berkat keramat wasilah dari ilmu Gendam Segorolor ini bisa membawa kebaikan, kebermanfaatan, dan bisa membantu banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Gendam Segorolor. Untuk doa mantra kuncinya sendiri berbunyi, Jahnawi Sutonir Segoromoyo Gondo Aruming Jantungatine Roh Ilapi. Saya ulangi sekali lagi. Jahnawi Sutonir Segoromoyo Gondo Aruming Jantungatine Roh Ilapi.
Jahnawi sutonir segoromoyo gondo aruming jantung atine roh ilapi. Jadi untuk tata cara penyelarasannya atau tata cara lelaku tirakatnya, doanya ini dibaca sebanyak 113 kali selama 3 malam, atau jika ingin lebih sempurna lagi saya sarankan selama 7 malam. Kemudian jika sudah selesai ya, dibaca selama 3 malam atau 7 malam, maka untuk tata cara penggunaannya ini sebetulnya sangat-sangat mudah dan simpel sekali. Saudara tinggal baca saja kalimat doanya ini sebanyak 1 kali atau 3 kali sambil tahan nafas ya, lebih bagusnya tahan nafas. Kemudian membacanya ini sambil menatap mata kiri dari target. Jadi karena ini ilmunya untuk ilmu gendam ya, sudah pasti kita memiliki target atau lawan bicara. Jadi dibaca ini mantranya, tidak apa-apa dibacanya misalnya di dalam hati biar tidak kelihatan ya sedang menggendam orang. Jadi cukup dibaca di dalam hati sambil menatap mata kiri target. Ini pun menatapnya ini sebenarnya tidak perlu berlama-lama, jadi cukup lihat-lihat sekilas itu tidak masalah agar tidak menimbulkan kecurigaan juga. Tapi ya seperti yang sudah saya tekankan di video penjelasan video awal tadi, khusus ilmu ini memang cukup keramat ya. Jadi saya sangat berharap sekali untuk saudara-saudara semua menggunakan ilmu ini dengan baik, dengan bijak. Digunakanlah hanya untuk kebaikan, jangan sekali-kali menggunakan ilmu ini untuk kejahatan. Karena balasan dari perbuatannya pasti akan sangat cepat sekali datangnya. Apalagi untuk ilmu-ilmu kebatinan semacam ini ya, jika kita menggunakannya untuk kejahatan itu balasan atas perbuatan kita itu kembalinya itu akan sangat lebih 2 kali lipat. Jadi ya gunakan sajalah untuk kebaikan, karena kan ilmu ini juga menjadi sebuah wasilah untuk mempermudah kehidupan kita. Oke baik, sudah sah saya ijazahkan ilmu gendam Segoro Lor ini untuk saudara-saudara semua. Akhir kata, terima kasih untuk saudara yang telah menonton. Sampai jumpa di video sebelumnya. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Azlan Santara ini agar saudara tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.